Dari ritual kedua itu, usahanya Mbak Sekar mulai lancar. Volume orderan pengurusan suratnya sudah mulai banyak dan padat. Dia semakin bersemangat untuk ritual yang ketiga. Sedangkan saya belum ada kemajuan sama sekali. Masih tetap seperti dulu, ngojek seadanya. Menunggu waktu 35 hari untuk ritual yang ketiga itu rasanya lama sekali. Baik bagi Mbak Sekar karena semangat usahanya yang mulai maju, maupun bagi saya karena saya masih menyimpan dendam pada genderuwo yang mainnya lama sekali dengan Mbak Sekar. Sampai Mbak Sekar seperti orang teler, mabuk karena klimaks oleh garapan genderuwo itu. Ritual ketiga seperti biasanya, tidak ada yang berbeda. Kali ini, ketemuan di Terminal Tirtonadi, Solo, jam 4 sore. Perjalanannya pun seperti biasa. Untuk yang ketiga kalinya ini, Mbak Sekar lebih khusyuk lagi dalam ritual doanya. Saat duduk di dekat makam Pangeran Samudro itu, saat berdoa, saya dan Mbak Sekar memang selalu berdekatan. Ya memang selalu menempel. Bahu ke bahu kami berdua selalu menempel. Seolah-olah selalu ada sosok yang pengin memisahkan kami, seakan tidak boleh terlalu menempel dan mendekat. Sepertinya genderuwo itu cemburu kepada saya kalau saya mendekat ke Mbak Sekar. Di ritual ketiga ini, saya langsung pesan kamar yang sama dengan ritual sebelumnya. Saya sudah pasang strategi. Bagaimana caranya agar tidak kecolongan sama genderuwo itu. Saya nggak keluar kamar sama sekali waktu itu. Mbak Sekarnya bertanya, "Ngapain Mas nggak keluar? Biasanya beli obat kuat." "Nggak Mbak Sekar, saya udah beli kok," jawab saya. "Saya memang sengaja beli dulu." Jam 10, saya menggarap Mbak Sekar duluan, biar nggak diduluin sama genderuwo. Satu ronde saja, saya sudah kecapekan dan tertidur lelap. Biasanya, kalau saya tidur itu tengkurap, dan Mbak Sekar biasanya memeluk saya. Tapi kali ini kok rasanya dia nggak meluk saya. Yah, saya biarin aja lah. Saya nggak terasa tidur cukup lelap. Jam 3 saya dibangunin Mbak Sekar. Sudah jadi kebiasaan kami. Jam 3 itu waktunya menggarap lagi Mbak Sekar. Karena jam 4-nya kan kami berpisah. Makanya, saya manfaatkan waktu seefisien mungkin. Saat saya bangun, Mbak Sekar bilang, "Terima kasih Mas, kamu kuat banget." Saya kaget, tapi nggak saya tunjukkan ke Mbak Sekar. Berarti, saya disirep sama genderuwo sehabis ronde pertama tadi. Dan selama saya tidur, Mbak Sekar diobrak-abrik sama jumbonya genderuwo itu. Hancur rasanya hati saya. Tapi ya, bagaimana lagi? Saya kalah kuasa dan kalah ilmu di sana. Akhirnya, jam 4 kami pulang. Dan itulah ritual ketiga. Kami ke Terminal Tirtonadi, lalu berpisah di situ. Ritual berikutnya sudah tidak kami lakukan lagi. Hari-hari berikutnya, saya masih sering chattingan dengan Mbak Sekar. Kami juga sering teleponan, tapi makin lama, makin banyak kejadian aneh yang saya alami. Sepertinya chat WhatsApp saya disadap sama genderuwo itu. Buktinya begini, suatu saat saya berencana mau ke Surabaya. Beberapa hari sebelumnya, saya sudah chatting sama Mbak Sekar. Sudah janjian juga, tapi di hari yang sudah dijadwalkan, saya mendadak nggak jadi berangkat karena ada kondisi tertentu. Tapi anehnya, di tempat Mbak Sekar, katanya saya datang dan nginap di sana. Padahal saya nggak pernah berangkat sama sekali. Berarti, itu kan bukan saya. Berarti, ya, genderuwo itu lagi yang nyamar menyerupai saya. Dia tahu jadwal saya, tahu isi chat saya sama Mbak Sekar, dan malam itu, dia nginap di rumahnya. Sudah bisa dipastikan, malam itu, dia lagi-lagi ngobrak-abrik barang Mbak Sekar. Hancur rasanya hati ini. Dan kejadian seperti itu bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Suatu saat saya ngobrol dengan Mbak Sekar, kondisinya sudah jauh lebih baik. Usahanya lancar dan ramai. Dan suatu saat, setelah selesai fotokopi, dia menyeberang jalan. Tapi tiba-tiba, sebuah motor menabraknya. Kakinya patah. Untungnya, yang menabrak itu bertanggung jawab, tidak lari. Dia menanggung semua biaya perawatan dan juga biaya harian Mbak Sekar selama pemulihan. Yang menabrak itu seorang duda dan juga pengusaha. Lama-lama, mereka sering bertemu, sering berbicara, dan akhirnya mereka jatuh cinta. Beberapa waktu kemudian, mereka pun menikah. Di situ akhirnya mereka menikah, dan Mbak Sekar pun dibuatkan usaha oleh suaminya.
Ya, semakin hancur lagi lah saya. Saya benar-benar tidak bisa meneruskan rencana untuk menikahi Mbak Sekar. Sudah, sewaktu ritual saya ditilap terus sama genderuwo. Sekarang, di kehidupan nyata pun, saya ditilap lagi oleh Mbak Sekar sendiri yang menikah dengan pengusaha itu. Tapi dia masih memegang kesepakatan. Kan waktu perjanjian, siapa yang sukses harus bantu ekonomi yang gak sukses. Jadi, sudah jadi kesepakatan berdua. Kalau saya yang sukses, saya akan menikahi dan menafkahi dia. Dan karena yang sukses ternyata Mbak Sekar, ya, dia sering bantu keuangan saya. Tapi, kebanyakan uang itu saya pakai buat togel, adu ayam, judi, dan gak pernah menang sama sekali. Uang itu pun gak pernah saya kasihkan ke keluarga. Dan endingnya, saya ya tetap kerja gini-gini aja. Mbak Sekar sukses dengan usaha dan suaminya. Sementara genderuwo itu, ya, masih sering ke sana dengan menggunakan wajah saya. Saya sudah nggak pernah ngurus lagi. Daripada cuma sakit hati, persetanlah semuanya. Sepertinya di sini sayalah tumbalnya. Hati saya yang jadi tumbalnya. Catatan, admin. Sekilas, yang berniat sungguh-sungguh untuk ritual dari awal adalah Mbak Sekar. Sehingga, dia pun berhasil. Sedangkan Mas Surya, kalau dilihat sebenarnya tidak benar-benar berniat untuk ritual. Hanya karena paras Mbak Sekar yang cantik, Mas Surya memanfaatkan keadaan. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Hati-hati dengan ritual yang dilakukan tanpa niat tulus. Hanya karena ingin menunggangi suatu keperluan. Berbahaya. Suatu hal yang berhubungan dengan musyrik saja, kita tidak boleh melakukannya tanpa ketulusan dan keikhlasan. Apalagi saat kita menghadap kepada Tuhan, Sang Pencipta kita.